Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian, mari kita awali rutinitas kita di pagi ini dengan sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah selalu membuka dan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus profil ini Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan surah Al-A'la 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Ayat dulu kita. Kami akan permudah bagimu jalan menuju kesejahteraan. Maka berilah peringatan, karena peringatan akan sangat bermanfaat. Baca penjelasan dari dalam ayat ini, Allah menjanjikan kepada mereka yang mengikuti tuntunannya akan dibimbing mencapai kesejahteraan, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupannya yang panjang. Kesempatan untuk itu sangat terbuka. Maka Rasul dan orang-orang beriman hendaknya tidak jemu-jemu menyampaikan tuntunan Allah kepada masyarakat. Semoga hal itu bermanfaat. Orang yang dalam hatinya tersimpan unsur takwa, tidak sombong dan bangga diri yang berlebihan, akan menerima peringatan ini dan akan mengubah perilaku perbuatannya sejalan dengan petunjuk Allah. Selanjutnya akan berpengaruh positif bagi masyarakat pada umumnya. 89 ini masih inline dengan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Masih yang menentukan kadarnya dan fahada yang membimbing mencapai batas pertumbuhan maksimum. Wa nuyassiruka lil yusra.
Allah akan memudahkan kami untuk mencapai kemudahan-kemudahan yang kita inginkan. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu Al-Quran agar kamu tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Innahu ya'lamul jahra. Nah, orang yang dia terbimbing karena dia merasa terawasi dalam kondisi jahr maupun khafi, kondisi dia terang-terangan maupun dia sembunyikan, Allah awasi, dia merasa itu. Dan perasaannya itu kemudian membimbing dia untuk berusaha maksimal berusaha maksimal untuk mengikuti jalan kebaikan yang dia yakini itu. Manuyassiru kalil itu akan dimudah. Maka ini juga sejalan dengan walladzina jahadu fina, mari kita kutip itu, lanahdiyannahum. Orang yang terbimbing Quran, sanuqri'uka fala tansa, terbimbing Quran, kemudian dia sadar bahwa setiap aktivitasnya itu baik yang jahar kopi terawasi, tidak ada yang luput dari muraqabahnya Allah. Nah, itu akan dimudahkan jalan itu. Ini satu keyakinan. Jadi kalau Quran menjanjikan begini, itu bukan janji. Kita harus yakin betul sepenuh hati bahwa hidup kita terbimbing oleh Allah. Harus yakin sepenuh hati bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sepanjang kita mengikuti petunjuk. Jadi kalau kemudian seolah-olah ada hambatan-hambatan itu bukan berarti Allah meninggalkan kita. Jadi intinya pokoknya semua harus kita rasakan bahwa kemudahan-kemudahan yang kita terima itu dan perasaan yang kita miliki bahwa kemudahan itu dari Allah itu akan membimbing pada kemudahan-kemudahan berikutnya. Jadi kalau kita bersyukur atas kemudahan Allah, kemudahan yang diberikan kepada Allah dari Allah pada kita, itu kita akan ditambahkan kemudahan lagi. Itu kalau kita logika syukur kan begitu. Logika syukur itu kan la in syakartu la azidanna. Kalau kita mensyukuri kemudahan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pasti juga akan tambah kemudahan-kemudahan. Kalau kita mensyukuri kenikmatan yang diberikan kepada kita, Allah akan tambah kenikmatan. Jadi kita cuma kontekskan bahasa tambah itu dalam konteks Allah, kita mensyukuri ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang benar. Itu Allah akan tambahkan. Kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang benar, Allah akan tambahkan rezeki. Kita mensyukuri kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, itu yakin bahwa pasti kemudahan-kemudahan Allah akan tambahkan kepada kita. Jadi la in syakartum la azidannakum, itu maknanya bisa satu. Nah, ini wa nuyassiru kalil yusra, ini adalah satu keyakinan yang harus kita pegang bahwa Allah itu akan memberikan jalan kemudahan. Dan di tempat lain kan juga ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji kemudahan banyak. Jadi Quran itu banyak yang merangsang membangun optimisme. Hidup itu memang harus dibangun dengan optimisme, tapi di sisi lain juga ada al-khawf. Optimisme, tapi di sisi lain harus dibangun
juga al-khauf. Di al-khauf, roja itu berimbang. Al-khauf wa roja itu juga bagian dari seperti sepasang sayap, kanan dan kiri. Al-khaufnya itu sebagai remnya, roja itu sebagai gas. Kira-kira rem dan gas itu harus berjalan seimbang. Bahkan kita, fungsi rem itu, teman-teman, fungsi rem itu bukan untuk melambat. Rem itu supaya kita berani ngegas. Karena ada rem kita berani ngegas. Coba nggak ada rem, kita nggak berani ngegas kan? Nggak berani laju kencang karena nggak ada rem. Karena ada rem kita berani ngegas, ya. Berarti berani kencang. Fadzakir inna fa'al. Berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat. Nah, siapa yang bisa bermanfaat? Peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Karena ada peringatan yang tidak bermanfaat bagi orang tertentu. Maka peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang dia terbimbing dengan terbimbing oleh Quran yang dia baca, dihayati, dia renungi. Dia ketika baca itu ada aspek-aspek yang mengena batinnya. Dan kita katakan dari sekian bacaan yang kita baca berkali-kali itu pasti ada yang lupa. Falatanya ilah masya Allah. Kecuali yang sekali yang dikehendaki Allah tidak lupa. Tapi ya, yang kita baca kan tidak semuanya akan teringat. Tapi di antara yang kita baca itu ada satu yang kita rasa itu artinya kita tidak lupa makna. Begitu baca, ada terasa di batin kita. Ayat terasa. Ini yang orang yang begitu. Itu insya Allah fadzakir inna fa'atil, nasihat-nasihat akan bermanfaat. Maka salah satu doa yang kita baca ketika kita berwudu Imam Musa. Ini kan menunjukkan kalau kita pas baca wudu, pas baca pas kita menghapus telinga itu. Doanya itu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mudah mendengarkan nasihat. Wa yattabi'una, dan mengikuti yang baik dari nasihat-nasihat. Al-Ghazali menuntunkan begitu. Jadi doa itu supaya wudu itu supaya berisi. Mulai dari basuh tangan, muka, kemudian umur, telinga, terbayangkan semua di situ ada penguburan. Dan Rasulullah juga mencontohkan, maksud saya mengisyaratkan bahwa dalam berwudu itu kita membayangkan sesuatu. Rasulullah kan mengatakan bahwa ketika berwudu, air yang menetes dari tangan kita itu di situ berguguran dosa, ya kan? Air yang menetes dari tangan kita itu berguguran dosa. Artinya kita diminta juga untuk membayangkan, mengimajinasikan bahwa tetesan dari air yang menetes dari tangan kita ketika berwudu itu bersamaan. Jadi kalau kita kemudian ketika membasuh telinga kita, telinga kita itu kita sambil berdoa, Allahumma ja'alni alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Itu jangan dikatakan bid, karena ada yang bertanyakan, itu tuntunannya gimana ya? Jadi kalau Imam Ghazali saya kira seorang hujatul Islam. Dia tidak main-main jika memberikan nasihat. Bukan. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab ketika mengeluarkan ajaran doa dalam wudu.
dia bertanggung jawab. Insya Allah itu bukan bagian dari bid'ah. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Nah, ini. Yang menerima peringatan adalah yang takut pada Allah. Iya, sudah mulai terpilah. Adab nasihat tadi. Nah, itu ada yang bisa mengambil peringatan, yaitu orang yang yakhsha, yang takut kepada Allah. Yang dia merasakan betul bahwa Allah itu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Connectingnya ayat antara ayat itu bisa kita katakan orang yang takut betul karena dia tahu yang Allah ya'lamul jahra wa ma yakhfa tadi, baru nasihatnya itu. Kalau tidak ya sumbung umyun fahum la yarji'un. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang sudah tidak punya takut kepada Allah. Seakan-akan dia sudah tersembunyi, misalnya di dalam kamar, seakan-akan tidak ada yang lain yang melihatnya. Itu sudah nggak akan mempan lagi nasihat. Karena dia seakan tidak terawasi oleh Allah. Jadi, saya dzakaru bayakhsh. Orang yang akan bisa mengingat, mengambil pelajaran dengan adanya nasihat tadi, fadzakir tadi, maka saya zakar yang akan mengambil pelajaran tadi adalah bayakhsh. Yang pada Allah benar, innahu ya'lamul jahra wa yakhfa. Wa yatajannabuhal ashqa, tetapi orang yang celaka akan menjauhi peringatan itu. Tuh. Ada kelompok orang yang dia bisa menerima peringatan itu, ada orang yang dia menolak peringatan, menjauhi peringatan itu. Makanya kadang kita bersedih. Biarkan gua di neraka, nanti kan akan ketemu dengan teman-teman gua yang artis. Masya Allah. Enteng banget ini rokok nyantai saja. Dan malah ketemu dengan teman-teman gue banyak. Gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Saya itu sebenarnya ketika itu misalnya di share-share gitu, kita juga sikap kita jangan mencemooh itu. Karena orang yang beramalia di neraka 70 tahun amalia neraka. Tapi di akhir hayatnya itu dia bertobat akhirnya masuk surga. Sementara kita yang bila kita minta istiqomah, kita beramalia di surga. Sampai di akhir hayatnya ternyata di situ kita melakukan amalia yang khotimah. Akhirnya kita masuk. Bilangnya terhadap berita negatif yang begitu yang dalam posisi itu itu mungkin kita lebih baik daripada dia. Realnya kita takut dia tidak. Jangan kemudian menganggap bahwa kita lebih baik daripada dia lebih hina daripada kita. Menjadi bahan. Tapi ya sikap kita doa. Mudah-mudahan itu dapat hidayah. Kita juga berdoa untuk sikap kita. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka, yang sampai akhir hayatnya itu mungkin dia tidak pernah nasihat lagi. Dia sudah menutup telinganya dari nasihat. Itu akan menjauhi peringatan tadi. Jadi selalu ada dua kelompok itu. Kelompok yang mudah menerima hidayah dari Allah, ada kelompok yang dia memang sengaja menjauhi peringatan dari Allah. Ini bukan karena Allah sengaja menjauhkan, tapi karena dia sendiri yang merintis jalan menjauhi dari Allah. Dia sedikit demi sedikit menjauh, lama-lama tidak terasa bahwa dia sudah jauh meninggalkan Allah. Kita kan belok, lama-lama nggak terasa.
Orang berbelok nyirong, bukan menikung langsung. Jalan belok nyirong itu kan seakan-akan masih lurus saja. Kamu kalau di jalan tol, jalannya sudah berbelok kan? Tapi nyirongnya gitu, menggoknya itu tidak langsung menikung. Kan seakan-akan jalannya masih lurus saja. Kita seakan-akan merasa kita masih istiqomah. Padahal sudah berbelok sedikit demi sedikit. Kita juga begitu. Tahu-tahu sebenarnya beloknya itu sudah 90 derajat. Kita nggak sadar. Seakan-akan kita masih di jalan lurus, ya, padahal sudah berbelok dan tanpa terasa. Karena itu setan itu sebenarnya selalu begitu. Dia akan menarik kita itu sedikit demi sedikit tanpa terasa. Satu masih kita masih toleransi. Dua masih dua kan dapat. Terus lama-lama kita terbelok kan ya. Dan ternyata sudah 90 derajat kita berbelok dari jalan lurus yang harus. Wa yatajannabu al-ashqa alladzi yaslan nar al-kubra, yaitu orang yang akan masuk neraka yang dahsyat. Nar al-kubra. Sifat neraka itu Allah mensifati itu beragam sifat. Ada yang adzabin syadid, adzabin alim, an-nar, ini menggambarkan semua kedahsyatan neraka. Alladzi yaslan nar al-kubra ma la yamutu fiha wa la yahya. Di sana tidak hidup, tidak mati dan tidak pula hidup. Ini kalau kita sakit, itu mungkin ada jeda-jeda waktu kita sakit itu berkurang sedikit, gitu, sehingga kita bisa merasakan tidak sakit. Muncul lagi sakit. Tapi kalau di neraka itu kan sakitnya tidak ada jeda. Tidak ada sedikit pun itu jeda untuk merasakan tidak sakit. Siksanya itu akan terus menerus. Ulama badalna julu dan akhir itu ada ayat begitu ya. Badalna julu dan akhir dengan kulit yang lain. Setiap kali dihancurkan kulitnya terkelupas diganti kulit yang lain. Itu juga ada yang menafsirkan kenapa kok yang di Quran itu bicara tentang kulitnya, kulit manusia. Karena sensor rasa sakit tinggi itu ada di kulit. Kulit yang di luar ini kalau ini kan lebih sakit. Ini setiap kali dihancurkan kulitnya rumat, kemudian badalna juludan akhir, kami ganti dengan kulit yang baru, terus begitu. Jadi dia akan merasakan sakit yang tidak pernah berhenti. Karena setiap kali hancur kembalikan lagi, hancur pulih lagi, siksa lagi, hancur pulih lagi, siksa lagi. Jadi kalau dulu zaman kecil saya dulu ada buku tipis tentang gambaran surga dan neraka itu. Kalau lihat kalian ya, gambarnya misalnya komik, bukan komik apa? Ya, stensil ya. Hitam putih gitu. Ada orang yang disiksa karena ini. Zaman kecil dulu populer tuh di kampung biasanya. Surga dan neraka, gambaran surga yang gini-gini, yang neraka. Ada orang yang disiksa wajahnya apa itu perempuan yang macam-macam lah itu siksanya. Tapi pasti jauh lebih dahsyat daripada malaya mutu fiha wa jelasan dari itu. Adapun mereka yang cahaya hatinya tertutup oleh kesombongan dan keangkuhan, pasti akan menolak peringatan itu dan menjauh dari Al-Quran. Hidupnya dipimpin nafsu dan seleranya yang selalu berubah dan berganti. Karena penolakannya itu mereka sengsara dan di akhirat masuk neraka akibat kesesatan. Di neraka tidak ada perubahan seperti di dunia. Tiada mati, tiada hidup. Segala yang dialami berlaku selamanya. Orang yang telah terpidana siksa disebut Al-Quran sebagai yang mendapat tempat hunian yang terburuk dan
Kita coba highlight. Karena penolakan itu mereka sengsara di akhirat mau masuk neraka akibat kesengsaraan. Jadi kesengsaraan itu sudah kita rasakan sejak di dunia. Mungkin ada orang yang berkelimpang harta, tapi ketika dia tidak mengikuti petunjuk Quran, batinnya mungkin juga. Jadi ketika kita ada kata-kata kesejahteraan di situ, jangan selalu dipahami bergelimbangnya mata. Tapi perasaan batin kita bahwa kita ini bahagia. Nah, itu harus syukur Allah juga cukup. Tapi sangat saya yakin bahwa Allah itu pasti akan mencukupi. Baik, kita teruskan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Sungguh bahagia orang yang mensucikan diri, yang ingat kepada Tuhannya dan menegakkan sholat. Dalam dua ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa yang akan berbahagia hanya yang mensucikan diri dan hatinya, menjauhi segala larangannya yang akan memudarkan dan mengotori hati. Seorang mukmin harus membiasakan berzikir kepada Allah dimanapun ia berada, dalam segala kegiatannya agar segala tindakannya terpimpin dan terarah, mampu menjaga diri dari rayuan setan, tekun mendekatkan diri kepada Tuhannya, terutama di saat bertawajuh dalam sholat dan berdoa. Beliau tambahkan terutama di saat bertawajuh dalam sholat dan berdoa. Itu kita rasakan betul. Jadi kalau dalam sholat dan doa saja kita tidak merasakan apa-apa, apalagi di luar sholat. Karena kita merasakan bisa berkorup itu kan ketika saat itu. Aqrabu ma yakunu abdu ma yakunu bil abdu sajid. Kondisi yang terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika bersujud. Jadi kita hayati bahwa saat bersujud itu ya kita betul-betul bertakarub betul di situ. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah, bahagia man tazakka. Konon aflaha ini kan akar katanya kan banyak digabung dengan al-falah itu kan petani. Kenapa petani itu sebutannya falah? Karena ketika dia panen hasilnya bagus, dia merasa gembira bahagia. Maka sebutannya aflaha itu orang yang juga disebut orang yang sukses. Orang yang sukses. Sukses itu berarti tercapainya apa yang dia harapkan. Sukses kan tercapainya sesuatu yang diinginkan, hasil. Jadi, lahaman lazak, sungguh bahagia orang yang mensucikan diri. Ini salah satu syarat mereka menggapai kesuksesan itu adalah dengan mensucikan diri. Mensucikan diri dalam tradisi kita ada suci lahiriah dan juga suci kita ditentukan terbiasa berwudu. Ini penting. Paling tidak itu wudu itu menjaga. Paling enggak itu ya menggugurkan dosa-dosa. Yakin ketika mata kita melakukan dosa, tangan kita melakukan dosa, pikiran kita melakukan dosa, mungkin di situ bisa terhapus yang dosa kecil tadi dengan ada hadis begini, Rina Soehil libat ada salasun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang kapan 7. Rina Soehil libat ada 3 kelompok yang nanti akan dilindungi oleh Allah di saat tidak ada perlindungan lain.
Pertama adalah al-mutawaddi'u fil makari. Ada bahasa begitu. Orang yang berwudu dalam kondisi-kondisi yang dia enggan sebenarnya berwudu. Dia suka dia berwudu. Fil makari. Itu kan pertama dalam kondisi orang yang sedang ngantuk-ngantuk. Apakah ketika mau tidur atau ketika mau bangun tidur. Itu kan lagi ngantuk-ngantuknya, malas untuk kena air. Biasanya orang mau tidur, kondisi sudah ngantuk gitu. Dia belum berwudu. Tapi kalau mau kamar mandi dulu berwudu, itu kan rasanya takut hilang ngantuknya kan. Ya, takut hilang ngantuknya. Nanti ketika mau bangun juga begitu. Bangun, dia mau berwudu, rasanya berat. Tetapi ketika orang itu dia mencoba melawan keberatan berwudu tadi. Al-mutawaddi'u fil makari. Orang yang berwudu dalam kondisi itu termasuk salah satu yang akan yudhillu kofi dirdihi. Ada hadis. Al-mashi ilal masajidi fi zulah. Orang yang pergi ke masjid dalam kondisi gelap. Isya. Kemudian yang ketiga itu mut'imul jahat. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu ya. Jadi zakat di situ maknanya itu bisa mensucikan diri lahiriah maupun batin. Batinnya ya kita jaga perasaan kita kan hudon, takabur, merasa lebih baik dan seterusnya lah. Itu yang kita katakan salah satu godaan dari orang yang beribadah dan berilmu itu dia merasa lebih alim dibandingkan yang menganggap yang lain itu bodoh. Kita melihat yang lain itu misalnya muncul aku rajin gitu, kemudian muncul perasaan kayaknya orang yang paling taat di misalnya gitu ya, itu muncul rasa begitu tidak, itu ada sedikit noda yang kurang baik. Unik, berhati-hati betul. Jadi makna yang lain tazakah itu bisa kita maknai dengan mengembangkan diri. Sungguh sukseslah orang yang mengembangkan diri. Kan tazakah itu artinya berkembang. Kita bisa maknai. Oke, saya kira itu saudara sekalian kita baca di pagi ini. Atas perhatiannya dan ada faedahnya. Kita akhiri bersama bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.